Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah CAAT ya, peminatan. Namun kita sampai pada pertemuan yang terakhir ya untuk mata kuliah ini gitu ya teman-teman ya. Insya Allah, mohon maaf sekali ya, saya terlambat juga ya. Tadi kebetulan baru pulang full board teman-teman dari Cibubur gitu ya. Jadi tadi masih agak ada beres-beresin sesuatu dulu. Jadi baru bisa mulai. Mohon maaf sekali. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin sebelum kita mulai kelas kita bisa mengawali dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian agenda hari ini kita akan mencoba ini ya teman-teman ya membahas mungkin kalau teman-teman kelas MPSI ya, kelas manajemen proyek sistem informasi mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya ada teknis terkait dengan aturan untuk final project. Nah, karena menurut saya agak mirip tapi kalau di sini pendekatannya lebih ke CAAT itu sendiri ya, ada kata A-nya ya, audit tools-nya ya yang agak sedikit berbeda dengan project yang biasa gitu. Di mana rules-nya karena berhubung dosennya sama, dosennya saya ya. Jadi saya menentukan rules-nya serupa, hanya saja nanti saya sedikit review terkait beberapa materi ya yang pernah kita sedikit ulas gitu ya untuk CAAT gitu ya, di mana nanti harapannya teman-teman bisa berkreasi juga untuk mini project kita ya atau final project kita lah di dalam mata kuliah CAAT ini. Sementara saya izin share screen. Kemarin ini. Oh iya, bentar ya saya buat apa shareable apa file dulu. Rules-nya sama, teman-teman. Sama kayak kemarin waktu manajemen proyek SI. Tapi di sini penekanannya adalah teman-teman harus memanfaatkan CAAT itu sendiri gitu ya nantinya. Jadi saya minta nanti teman-teman akan memunculkan realisasi yang harus menggunakan CAAT itu sendiri ya. Sebentar, saya berikan linknya dulu ya ke kalian sama ke ininya apa leads. Oh iya sama untuk presensi ya. Sebentar, ini adalah untuk filenya. Saya taruh dulu di chat kalau teman-teman mau buka. Sama persis kayak yang di MPSI. Cuman saya sesuaikan untuk CAT-nya. Dan nanti saya sedikit ulas ya terkait CAT-nya sendiri seperti apa gitu. Nanti yang saya minta. Sama kehadiran ya teman-teman ya. Silahkan nanti di ini saya buatkan dulu tadi. Saya baru share link saja sih. Nah, oke, mungkin sembari teman-teman menunggu, boleh sambil diskusi. Nanti silakan ya teman-teman ya. Kiranya ada teman-teman ada pertimbangan untuk mau presentasi atau mau ini ya laporan. Sebentar ya, saya ada telepon dulu dari LPPM. Halo, Assalamualaikum Mbak Vira. Halo, Assalamualaikum Kak. Gimana Mbak? Izin Bu, tadi aku kan udah konfirmasi ke Bu Dekan. Ya, Ternyata Bu Dekan untuk tanggal satunya itu dari pagi sampai siang beliau mau itu rapat sama Pak Pak desanya ya. Rudi. Nah, kalau tanggal 2-nya bisa atau enggak Bu? Boleh sih Mbak, kalau saya tanggal 2-nya itu. Ah, Ibu gimana? Sayanya Konfirmasi nggak ke apa-apa. sana. Saya nggak apa-apa. Nanti saya confirm lagi. Tadi belum sempat sih Mbak. Tapi saya coba ini kan dulu. Ya udah tanggal Mm-mm. 2 ya Bu ya. Karena Hari geser hari lagi ya. Jumat. Tanggal 2 ya. Oke, oke, oke. Iya, Tapi iya. duanya Aku biasa bisa. kan Mbak. Kita dari sini pagi aja kan ya. Soalnya Jumat kan Pagi, takutnya Jumatan nanti. iya pagi banget aja Bu. Iya kan? Jadi biar masih Mm-mm. masih jam-jam ini deh. 10-11 kali ya. Atau ini ya. Atau Iya, gimana? iya betul. Iya, kayak gitu. Oke, Oke oke, ya, Bu oke. ya. Ya, insya Allah Mbak. Jumat ya. Oke. Nanti saya confirm Hari, ke eh, apa? hari ini aku Satdes. minta ini ya, konfirmasinya kalau bisa atau tidaknya ya, Bu ya. Baik, baik, baik. Habis ini ya Mbak, lagi kelas, Oke, habis Bu. ini saya telepon langsung Mbak. Makasih, makasih Mbak. Ya, Oke, makasih Mbak sama-sama Vira. Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ternyata di akhir semester cukup hektik juga. Kita ada banyak kegiatan gitu ya. Sebentar, kita pukul 13 ya. Sampai pukul 15. Oke. Silahkan untuk kehadirannya, teman-teman coba cek dulu untuk diisi. Kemudian filenya saya taruh juga. Tadi saya taruh linknya di chat ya. Pertimbangannya sama ya. Hanya saja di sana ada penekanan CAAT-nya. Kalau di sini. Jadi sedikit berbeda, tapi saya minta teman-teman menggunakan CAT. Nah, CAT yang seperti apa nanti kita coba sambil bahas, tapi sambil diskusi aja, gitu. Link. Baik, silahkan diisi dulu kehadirannya sama aturannya kita bahas dulu ya teman-teman ya. Nanti sambil jalan sambil kita review juga. Mana tadi filenya? Teman-teman tes dulu, semoga nggak ada masalah. Saya takutnya kemarin yang nggak kelas MPSI saya, jadi kurang begitu familiar mungkin ya dengan rulesnya. Nah, kita coba sambil bahas bersama ya teman-teman ya. Nanti bagi ada pertanyaan dan sebagainya, boleh langsung diinterupsi aja nggak apa-apa. Toh kalau di kelas saya boleh sambil diskusi. Jawaban teman-teman kalau saya sih berarti untuk pertimbangan saya gitu. Jadi di kelas saya biasanya kelas bisa tawar-menawar gitu ya. Jadi tidak mutlak dari saya, tapi teman-teman boleh ikut ambil bagian. Nah, untuk maaf ya, ini proyek akhir masih manajemen proyek ya. Ini CAAT. Nah, filenya langsung aja teman-teman bisa cek. Nah, di sini nanti karena memang saya ngambilnya jujur aja sih dari ini ya rulesnya manajemen proyek sistem informasi. Cuman di sini saya minta nanti teman-teman menggunakan pendekatan CAAT-nya. Dengan proyeknya tentunya proyek CAAT ya. Jadi bukan proyek MPSI, tapi kita proyeknya CAAT ya. Tapi kalau misalkan relate boleh. Jadi teman-teman kemarin kebetulan kan mengusung manajemen proyek gitu ya. Tapi di sana teman-teman memanfaatkan tools untuk auditing dari project itu. Bisa juga tuh kayak gitu. Jadi dari sudut pandang teman-teman, tentunya kreativitas teman-teman sih cara melihat suatu proyek SITI itu dari sudut pandang yang mana gitu ya. Nah, nanti gini teman-teman, yang akan menjadi pertanyaan saya sama dengan kelas MPSI ya. Nah, nanti kiranya teman-teman akan melakukan presentasi, katakanlah di hari ujiannya gitu ya. Untuk sementara jadwalnya di hari di mana kuliah itu berlangsung ya teman-teman ya. Jadi hari Jumat setelah Jumatan ya. Setelah 1 minggu tenang, berarti minggu berikutnya baru UAS itu dijalankan ya. Atau proyek ini akan dipresentasikan kalau teman-teman memilih presentasi. Atau opsinya adalah laporan proyek akhir, di mana untuk kelas saya tawarkan opsinya ada dua ya. Silahkan presentasi pada hari di mana kelas itu ujian, ataukah teman-teman cukup mengumpulkan laporan proyek akhir saja gitu ya. Kalau untuk apa namanya perbedaannya tidak ada, di mana kalau presentasi tentunya saya bisa menilai segera ya, karena teman-teman paparan, kemudian mungkin teman-teman menambahkan hal-hal tertentu boleh by voice gitu ya dari penjelasan teman-teman secara lisan. Nah, kalau laporan berarti by submit ya kita set deadline. Ya sudah, nanti teman-teman kumpul pada saat sebelum deadline tersebut atau maksimal katakanlah pada deadline tersebut. Ini untuk durasinya kalau memang paparan. Kemudian ini adalah strukturnya ya. Nanti menyesuaikan saja apakah presentasi atau laporan. Kalau memang format laporan, silahkan dengan format laporan ya. Ada cover, judul, nama anggota, dan sebagainya. Kemudian ada deskripsi proyek sama ya proyeknya tentang proyek CAAT teman-teman nanti. Nah, di mana proyek ini termasuk kalau misalkan proyek nanti teman-teman boleh mengungkapkan kayak kemarin ketika kita di awal itu dari apa dulu nih. Mungkin teman-teman mencari dulu ya di sana eh, apa namanya latar belakang atau background kenapa teman-teman mengangkat proyek tersebut. Nah, itu boleh kreativitas teman-teman saja dalam menjelaskan deskripsi proyek tersebut. Kemudian perencanaan. Nah, perencanaan CAAT di sini termasuk kaitannya pemilihan tuh CAAT-nya, kemudian probably ada teman-teman kasih reasoning. Why, kenapa teman-teman memilih atau kenapa teman-teman bla 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 bla
melakukan perencanaan CAT itu seperti apa gitu. Saya pengen tidak terlalu, memang saya buatnya tidak terlalu detail. Karena saya pengen poin keempat ini teman-teman yang akan nanti berkreasi ya. Teman-teman akan mengembangkan kreativitas teman-teman based on group ya, berdasarkan kreativitas tim untuk membuat kalau misalkan teman-teman pengen bentuk reporting atau bentuk presentasi yang cukup informatif, detail, memuat informasi yang sudah mengungkapkan si project itu. Nah, bagaimana? Nah, saya pengen teman-teman berkreasi. Kemudian realisasi CAT. Nah, untuk realisasi CAT sedikit saya singgung juga terkait dengan materi ya. Nanti materinya kan teman-teman bisa ya, kemarin itu kalau tidak salah kan untuk CAT. Nah, saya pernah mungkin mengenalkan ada IDE ya. Jadi gini teman-teman, untuk realisasi CAT di sini saya minta teman-teman menggunakan tools. Tools untuk CAT-nya ya. Ini wajib, tools wajib. Tools CAT wajib di mana untuk coverage dari CAT ini sendiri, teman-teman bisa decide, bisa tentukan ya. Kita kemarin sempat belajar mungkin ada IDE gitu ya, waktu di pertemuan 5 apa ya kalau nggak salah itu ya, saya sempat singgung IDE. Kemudian ada pula mungkin teman-teman kalau mencari di internet ACL gitu. Kemudian di Bu Widya juga pernah pakai apa namanya yang mapping itu ya, saya agak lupa namanya beliau menyarankan itu, tapi itu kayaknya lebih ke ini ya networkingnya ya. Nah, sebenarnya at least teman-teman menggunakan ini ya CAAT toolsnya, di mana saya tidak menentukan itu harus apa, atau bahkan kalau melihat dari perencanaan proyek teman-teman, teman-teman akan menggunakan statistical tools. Boleh, katakanlah di sana teman-teman basically kesulitan dengan beberapa tools yang lain, baik kaitannya lisensi atau yang lain, boleh katakanlah menggunakan spreadsheet. At least teman-teman menggunakan tools yang membantu ya untuk pengolahan misalkan datanya lah gitu ya. Jadi sehingga tidak manuali gitu. Mengapa saya buatnya teman-teman event kayak spreadsheet itu masih boleh gitu ya? Karena faktanya sendiri teman-teman, kebetulan saya baru saja join ya di SPI kita gitu ya, sistem penjaminan mutu teman-teman, di mana saya lihat juga datanya masih formatnya by Excel teman-teman. Di mana di beberapa institusi memang data itu memang masih disimpan dalam spreadsheet atau bentuk Excel. Dan untuk yang kayak misalkan ACL atau mungkin teman-teman pakai IDE atau mungkin tools-tools yang lain, coba dicek dulu lisensinya. Kemarin yang saya khawatirkan adalah karena majority kalau kita bicara CAAT itu, kalau CAAT itu lingkupnya mereka yang ini teman-teman ambilnya tuh kayak ACL, kayak yang lain, saya takutnya lisensinya itu kayak untuk enterprise gitu. Di mana kalau enterprise untuk level teman-teman kan masih mahasiswa ya. Apakah ada untuk trialnya dan sebagainya, itu yang jadi concern saya gitu. Makanya kenapa kalau misalkan kemarin yang dari Bu Widya adalah takutnya kalau pakai statistical tools itu adalah lisensinya juga. Tapi karena saya menggunakan statistical tool 30 hari itu biasanya adalah free trial. Jadi kan masih ada nih kesempatan ya, 1 minggu apa namanya, kita minggu tenang, 1 minggunya lagi kan baru 2 minggu nih, sama seminggu sekali, seminggu hari dari hari ini gitu, katakanlah kita punya 3 minggu. Kalau 30 hari kan masih cukup gitu teman-teman untuk mendapatkan free trialnya gitu. Misalkan teman-teman ingin coba dengan email yang baru atau email yang lain lah katakanlah gitu ya, untuk mencoba tools tersebut itu masih bisa gitu ya. Kemarin saya sempat singgung juga ya untuk apa namanya, pakai Smart PLS. Nah, di situ nanti teman-teman juga bisa ya. Nah, nanti untuk review saya minta teman-teman nih sambil mungkin berpikir dulu boleh nih teman-teman. Silahkan ya, dari yang kemarin itu penggunaan Smart PLS mungkin bagi yang sudah menonton bagaimana prosesnya gitu. Saya minta nanti kalau misalkan untuk keaktifan ya hari ini, saya nggak minta tugas atau apapun. Silahkan bagi yang sudah menyaksikan video gitu ya. Kemarin seperti apa teknisnya gitu, yang apa yang sudah dipelajari dari video yang teman-teman pelajari di pertemuan ke-14 kemarin gitu ya. Mohon maaf saya tidak sempat mengisi dan belum sempat membuatkan tutorial video, tapi saya minta ya teman-teman ya setelah ini ya gitu. Kemudian nanti silahkan ya, jadi toolsnya bebas tapi wajib gitu ya, di sini saya berikan kebebasan gitu, tapi harus CAT gitu ya, tapi wajib gitu ya.
Karena saya takutnya gitu, kita kena lisensi sih teman-teman. Kalau misalkan saya bicara ACL atau saya bicara yang lain, saya agak takut concern sama si lisensi seperti apa. Karena by default saya belum belum menggunakan tools-tools tersebut gitu. Yang saya gunakan statistical tools sehingga saya cukup mengenal gitu ya bagaimana alurnya gitu. Kemudian monitoring dan evaluasi penggunaan CAAT. Nah, ketika teman-teman telah menggunakan, nah setelah adanya data yang teman-teman analisis tadi, nah hasilnya setelah dievaluasi seperti apa? Dan katakanlah misalkan teman-teman hasilnya ya, mohon maaf kurang bagus misalkan, ataupun hasilnya seperti apa, mungkin teman-teman bisa memberikan satu evaluasi. Katakanlah mungkin ada suggestion, saran dan sebagainya. Nah, di sana. Nah, nanti silahkan ya formatnya nanti kalau misalkan presentasi berarti hanya presentasinya, kalau laporan berarti laporannya dikumpul berdasarkan 3 digit NIM ya. Kemudian kelompoknya kalau kita berberapa CAT, kelompok yang sudah dibentuk saja tinggal dilanjutkan. Nah, kemudian yang keempat adalah silahkan nanti ini ya, semakin detail atau semakin kreatif teman-teman menghasilkan proyek akhir ini akan semakin baik nilainya gitu. Oke, dari saya itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk proyek akhir CAT kita? Atau cukup membingungkan? Gimana? Kalau cukup jelas sih, silahkan saya minta jawaban ya. Mau presentasi atau mau laporan? Silahkan. Atau mau dirapatkan dulu satu kelas gitu. Biasanya kayak gitu. Kayak ke MPSI kemarin, teman-teman diskusi dulu dan akhirnya jatuhnya pilihannya ke laporan untuk yang MPSI. Kemudian silahkan untuk kelas saya yang lain ada yang pilih presentasi. Nah silahkan teman-teman untuk kelas CAAT di mana yang opsi yang mana yang menurut kalian lebih cocok untuk kalian gitu. Silahkan. Ada yang ingin memberikan saran atau mau diskusi dulu? Gimana? Izin Bu, diskusi dulu boleh nggak Bu? Boleh, 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 boleh. Silahkan ya. Jadi nanti kayak MPSI mungkin dari perwakilan Mas Rehan, nanti saya minta tolong diinfokan ya. Silahkan kebijakannya enak presentasi atau laporan. Saya menerima keduanya gitu ya untuk final project kita. Kemudian mungkin sedikit review. Untuk hari ini memang saya sengaja nggak terlalu panjang teman-teman sama dengan kelas MPSI ya. Karena saya tadi udah diinfo ke SPI juga sama teman-teman. Ada ini ya audit ada tim audit dari kampus gitu ya teman-teman ya saya ikut baru aja teman-teman baru ikut bergabung ya dan kemarin saya sedikit disodori juga dengan data-datanya ya data-datanya juga banyak dalam form Excel teman-teman dan kalau misalkan katakanlah saya bandingkan juga dari kampus saya yang sebelumnya banyak juga teman-teman data kampus itu masih formatnya juga Excel jadi saya nggak menyalahkan ya dalam artian kok cuman Excel gitu ya terus di ini enggak juga teman-teman ya karena kita melihat lingkup skop organisasi, kemudian daya kemampuan beli dari satu organisasi untuk mengalokasikan satu tools tertentu untuk beli lisensi itu kadang-kadang make sense atau enggak itu juga teman-teman juga tentunya nanti ketika teman-teman bekerja di salah satu organisasi atau mungkin sebagai ini ya stakeholder di salah satu organisasi teman-teman juga ikut memikirkan worth it tidak sih gitu teman-teman untuk kita katakanlah invest on something gitu ya untuk itu gitu. Nah, kayak gitu gitu pertimbangan itu yang saya pengen teman-teman juga nanti akan someday teman-teman juga akan berinteraksi dengan hal-hal tersebut gitu. Oke, kalau memang tidak ada masalah nanti silahkan didiskusikan ya, baik mau presentasi atau laporannya. Semoga cukup jelas. Kemudian saya stop share dulu. Terkait dengan kemarin, sedikit saya pengen review teman-teman. Kemarin saya kenalkan ya untuk PLS gitu di mana saya lihat ada beberapa ya mungkin kemarin yang menggunakan atau akan menggunakan Smart PLS gitu. Atau secara sederhana dari pembelajaran kita di pertemuan ke-14, boleh tidak harus PLS sih sebenarnya kalau memang teman-teman belajar tools yang lain. Ada yang mau cerita tidak? Atau untuk poin keaktifan lah. Sebelum nanti kita closing, saya pengen teman-teman sedikit sharing dari pembelajaran terkait tools seperti apa. Gimana? Atau mungkin ada gambaran yang ingin disampaikan dari teman-teman terkait tools yang akan teman-teman gunakan at least gitu. Kalau misalkan kemarin belum sempat mengecek yang Smart PLS gitu ya. Atau sudah mengecek Smart PLS-nya, gambaran yang didapat teman-teman seperti apa gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ber-sharing knowledge? Atau sepi-sepi saja? Kenapa? Atau malah bingung kemarin gimana makainya gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman. Ada? Mau coba Mas Rehan?
Atau teman-teman Eh, yang lain? mungkin saya izin masuk sedikit Bu untuk Smart Mangga. PLS. Mm, Saya masih coba-coba sih Bu gitu mm, untuk mm, apa progresnya kayak gitu Kak, untuk dipakai atau enggaknya gitu sama kelompok saya. Cuma untuk terkait tools yang dipakai di kelompok saya ini kan udah pernah disaranin juga ya Bu sama Bu Widya, dan mm, apa teman-teman sekelas juga udah pernah nyoba juga mm. kayak SPSS dan lain-lainnya Boleh, kayak gitu. SPSS boleh. Iya kayak gitu Bu. Mm, Jadi untuk saat ini sih mungkin kalau untuk kelompok saya untuk yang SPSS itu sendiri mungkin masih sama juga karena dari sama, semester betul, ya sama. masih karena dari semester lalu pun kita juga pakai SPSS, jadi untuk itu belum ada kesulitan sih Bu. Cuma saya masih mau nyoba-nyoba yang Smart PLS yang Ibu bilang kayak gitu sih Bu. Jadi biar ada pandangan terbarunya gitu, Mm, nggak mm. cuma SPSS aja kayak gitu Bu kalau dari Oke, saya. oke, Mas Rehan, silakan ya. Nama dan NIM-nya tolong ditambahkan di chat. Terima kasih hasil sharingnya. Ternyata teman-teman sudah belajar SPSS ya. SPSS mungkin sudah dikenalkan di kelas statistik ya teman-teman ya. Nah itu bisa sih teman-teman untuk digunakan ya untuk statistical analysis. Tapi kemarin itu saya sempat ditanyai oleh Bu Widya ya kaitannya lisensi gitu. Nah kalau kalau memang ini ya mohon maaf juga karena memang lisensinya tidak free kalau SPSS kayaknya juga. Jadi masuknya trial 30 hari kalau nggak salah sih untuk SPSS sih. Karena pada saat atau mungkin gimana ya saya juga sebenarnya nggak boleh ngajarin yang nggak baik teman-teman ke apalagi ke kelas gitu ya. Kalau anak-anak komputer sih saya nggak usah bilang ya, maksudnya bagaimana caranya gitu teman-teman sudah tahu ya cara dalam tanda kutip. Nah, gitu saya tidak perlu explain more. Teman-teman mungkin tahu lah, tinggal googling ya bagaimana caranya gitu teman-teman pasti udah tahu. Tapi cara yang diizinkan atau cara yang legal dengan yang baik adalah menggunakan pada saat trial itu ya. Kalau khususnya ya mungkin saya kasih penjelasan Smart PLS itu full 30 hari semua layanan bisa dipakai gitu ya. Katakanlah 1 bulan gitu ya. Teman-teman dapat fully akses semuanya gitu. Kalau di SPSS pada saat itu saya nyoba di awal karena memang ada problem gitu ya. Waktu bikin modelnya agak kompleks gitu jadi agak ribet sih gitu teman-teman. Jadi agak ya udah deh akhirnya baca-baca lagi ada source yang mengatakan toolsnya jauh lebih baik kalau pakai si Smart PLS. Nah, ini dari Mas Rehan. Kalau dari yang lain gimana teman-teman? Untuk si Smart PLS atau di tools yang lain? Atau ingin menanggapi tools yang lainnya seperti apa nih? Kalau Mas Rehan tadi mungkin menyampaikan dari tools yang sudah dipelajari di beberapa kelas yang lain. Atau mungkin tadi lebih familiar dengan SPSS. Nah, yang lain gimana? Yang lain gimana teman-teman? Atau tidak nyoba sama sekali? Gimana? Jadi gini, kalau secara standar ya, mungkin sama ya. Rulesnya adalah caranya adalah mengimporting data sama ya. Biasanya data lebih mudah teman-teman taruh di dalam format Excel. Jadi kayak gini sih, mungkin saya berikan analogi ya. Jadi kayak kemarin itu misalkan saya pakai ini ya, data, misalkan saya contohkan UTAU 2 deh. UTAU 2 itu kalau dihitung misalkan, sebentar, saya taruh di ini ya. Kemarin belum sempat saya demokan ya. Saya kasih contoh yang UTAU 2 nih teman-teman. Ngitungnya ya. Jadi misalkan kayak gini deh. Saya kasih contoh ini ya. Misalkan saya ambil UTAU 2 ya. Ini yang dari penelitiannya ya. Ini kita langsung aja biasanya teman-teman nanti kalau biasanya kalau kaitannya tools itu langsung aja. Jadi nanti biasanya nanti teman-teman tentukan dulu aja variabel yang kemarin kita bahas apa yang terlibat gitu ya. Kemudian nanti larinya adalah teman-teman turunkan jadi instrumen satuan terkecil pengukuran gitu. Jadi teman-teman set variabelnya dulu katakanlah di sini ya. Variabelnya kan seperti ini dulu gitu. Ini adalah beberapa variabel yang terlibat gitu. Kemudian setelah kita tentukan ini adalah X ini teman-teman yang ada di sisi kiri. Kalau di saya kiri ya, performance, effort dan seterusnya ini adalah sisi X, ini adalah Y. Behavioral use behavior. Nah, kemudian nanti teman-teman testing saja relationship-nya. Tapi menggunakan hasil ini yang ada di appendix ini teman-teman, cara makainya jurnalnya. Nah, nanti kita ukur dengan masing-masing satuan terkecil pengukuran adalah instrumen, teman-teman. Instrumen ini adalah pernyataan ya, yang akan kita ukur dengan ini apa namanya satu skala atau skala like Earth ya. Teman-teman tentukan apakah si PE1 ini, katakanlah kita buat skala like Earth-nya 1 sampai 5.
tentunya nanti si responden akan menilai ya, apakah nilainya 1, ataukah 4, ataukah 3, sampai satunya 1 sampai 5. Di mana hasil nilai ini nanti teman-teman rekap ya gitu ya. Hasil jawabannya boleh misalkan pakai Google Form gitu ya. Nanti hasil jawabannya teman-teman translate. Kalau katakanlah milihnya sangat setuju gitu ya. Sangat setuju misalkan skornya 5, berarti teman-teman ubah si sangat setuju itu menjadi skor 5. Misalkan sangat tidak setuju menjadi skor 1 gitu. Kemudian nanti teman-teman taruh aja di dalam Excel gitu ya. Katakanlah di sini. Sebentar saya perlihatkan ininya, model ininya ya. Bentar, saya ada ini ya enggak ya? Kemarin tuh sempet ini deh teman-teman. Saya taruhnya di mana ya? 108. Eh, datanya tuh ada 318. Nah, ini sebenarnya datanya tuh kayak gini teman-teman saya perlihatkan ya. Jadi teman-teman ubah gitu. Yang tadinya sangat setuju, sangat tidak setuju menjadi formatnya akan jadi angka kayak gini. Saya tunjukkan di sini sebentar. Nah, ini kayak gini ya. Pengukurannya saya perlihatkan di sini deh. Nah, kayak gini nih teman-teman. Kayak kemarin ya saya samplingnya. Jadi nanti teman-teman kasih hitung ya. Kalau misalkan sangat tidak setuju 1, misalkan teman-teman kasih nilai, sangat setuju itu 5 dan seterusnya ya. Sampai dengan sebentar. Di saya ada masalah ininya docs-nya. Sebentar ya, not responding. Sama, jadi kayak di Excel juga ya. Nanti Excel SPSS maaf. SPSS itu sebentar saya hentikan dulu aja. Data nanti teman-teman masukkan di dalam Excel ya. Ini kebetulan saya sudah pindah di Word gitu datanya. Datanya aslinya lebih enak teman-teman taruh aja di dalam Excel tuh. Kalau misalkan akan menggunakan tools ya. Baik menggunakan tools atau tidak lebih enak kalau pakai ini sih teman-teman nanti. Bantuan tools cukup membantu nanti ketika membuat gambarannya. Nah ini kayak gini sebentar. Nah ini saya kasih sampel ya. Ini adalah contohnya. Saya sambil share screen ya. Jadi kayak gini teman-teman. Nanti akan masing-masing responden kita kasih nilai nih teman-teman. Dia akan punya nilai 4, 3 gitu ya. Nah, dan juga kayak gini juga yang akan jadi pertimbangan adalah nanti kalau mungkin teman-teman menggunakan Smart PLS itu hati-hati juga. Biasanya orang itu akan memiliki kecenderungan ya, jawaban itu pasti selalu baik antara 4 dan 5. Baik dan sangat baik gitu. Nah, kayak gitu keluarnya hati-hati itu namanya kayak biner, teman-teman. Kalau nanti jawabannya semuanya 4 sama 5 itu pasti dianggapnya biner. Karena cuma nilainya 4 sama 5. Nah, data yang baik adalah data yang merepresentasikan keseluruhan nilai teman-teman dari 1 sampai 5. Nah, itu nanti teman-teman cross check lagi juga dengan value-nya gitu ya nanti. Kemudian setelah proses itu nanti teman-teman biasanya kalau pakai PLS teman-teman menggambar seperti ini. Jadi teman-teman membuat model gitu ya. Nanti teman-teman tentukan misalkan buat modelnya dulu, teman-teman bikin nih lingkaran-lingkaran ini untuk merepresentasikan masing-masing variabel. Ini yang X, ini yang Y gitu teman-teman. Di mana nanti teman-teman ngitungin biasanya average extracted value atau AVE gitu ya teman-teman menghitung nih hitungannya berapa di mana nilainya itu yang paling baik adalah di atas 0,6. Nah, atau mungkin 0, di atas 0,5 sudah baik, tapi kalau bisa di atas 0,6, 0,7 itu udah bagus sih biasanya. Nah, untuk nilai value-nya yang bagus. Kemudian nanti ada perhitungan juga apa namanya? Validity sama reliability sama untuk SPSS juga sama. Jadi teman-teman biasanya akan menghitung reliabilitas sama validitas gitu ya. Nanti kalau misalkan berhubungan dengan yang statistical analysis. Kemudian nanti baru teman-teman testing ya. Misalkan hipotesisnya seperti apa gitu ya hasilnya. Hubungan antar masing-masing variabelnya apakah diterima atau tidak. Biasanya nanti ada head mode rate ratio. Ini AVE teman-teman ngitungnya. Kemudian ini ada head mode rate ratio juga. Kemudian nanti baru ya ada composite reliability dihitungin aja. Kemudian nanti teman-teman dapatkan R square ya, nilai R square atau menunjukkan ya nilai ini ya
R square value itu biasanya menunjukkan bahwa model itu lebih baik sih teman-teman. Makin tinggi R square-nya, biasanya nilai merepresentasikan bahwa model itu semakin baik gitu, merepresentasikan kondisi gitu. Kemudian nanti teman-teman tinggal cek aja. Ini saya nggak buat ininya sih. Saya nggak buat apa ininya ya, testing hipotesis. Nah itu nanti teman-teman bisa testingkan saja hipotesisnya antar variabel. Nah itu untuk yang kalau teman-teman menggunakan pendekatan statistical analysis. Kemudian kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan yang pendekatan audit ya, teman-teman boleh menggunakan ISO atau menggunakan COBIT ataupun menggunakan framework-framework audit gitu ya. Nah, silahkan menggunakan step by step langkah-langkah audit. Tapi misalkan teman-teman kesulitan, ya sudah tools itu gunakanlah misalkan kayak Excel dan sebagainya untuk membantu perhitungan. Jadi di sana tetap ada tools gitu. Di mana kalau misalkan ada pakai spreadsheet atau pakai Excel itu tidak apa-apa gitu. Tapi harapan saya ya sudah nggak apa-apa pakailah itu gitu loh. Ataupun nanti misalkan teman-teman kayak kemarin tuh ada yang menggunakan Google Drive itu kan juga tools. Tapi untuk membutuhkan maaf untuk menyimpan evidence kan, untuk menyimpan bukti-bukti itu juga tools gitu. Jadi di sana kemampuan teman-teman untuk berkreasi ya, menggunakan tools-tools untuk membantu gitu ya, untuk proses audit. Di mana kalau tidak salah kemarin saya sempat baca juga, kebetulan saya kan ini ya ketuanya untuk proceeding ICMCIS. Kemarin saya cukup banyak teman-teman membaca paper-papernya ICMCIS ya. Jadi kemarin ada juga teman-teman yang menyinggung kebetulan di room saya beliau itu membahas terkait dengan remote audit teman-teman. Nah itu juga menarik teman-teman di mana dia melakukan audit tapi dengan distance ya, dengan jarak gitu ya. Dia menggunakan toolsnya kayak ACL atau mungkin teman-teman nggak apa-apa karena by default mungkin teman-teman kesulitan lisensi dalam artian teman-teman mungkin bisa menggunakan Zoom atau ya berbagai tools yang kiranya bisa membantu kalau misalkan melakukan remote audit gitu ya. Bagaimana cara untuk eh, memberikan proof ya dengan evidence-evidence yang dibutuhkan ketika kita melakukan audit. Kan audit itu based on evidence. Jadi katakanlah kita mengecek adanya anomali atau tidak gitu ya di sana. Dengan adanya evidence-evidence yang kita cek ya by human nggak apa-apa. Tapi kan di sana ada tools-tools yang teman-teman bisa sematkan gitu ya ketika melakukan proses auditing gitu. Di mana ya itu makanya saya kembalikan ke teman-teman silakan berkreasi dengan timnya gitu ya. Bagaimana memanfaatkan berbagai tools dan tidak harus spesifik misalkan harus IDE, harus ACL atau harus yang Smart PLS atau SPSS tapi silakan berkreasi dengan apapun yang bisa membantu proses audit itu sehingga bisa terbantu ya menggunakan. Mohon maaf ya, kayaknya saya terpental deh karena koneksi. Saya kira demikian teman-teman ya, sedikit review saya terkait dengan proyek dan juga hal-hal yang menyangkut CAAT-nya gitu ya. Di mana mungkin saya tidak terlalu spesifik karena saya memang ingin teman-teman berkreasi saja ya dengan berbagai ragam tools yang kiranya nanti bisa membantu proses auditing gitu. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman? Saya memang tidak terlalu panjang lebar. Nanti biar teman-teman bisa melanjutkan dengan diskusi dengan teman-temannya yang lain, gitu. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi atau ada tambahan mungkin saran dari teman-teman? Gimana? Ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita closing, teman-teman? Dan saya agak mohon maaf juga belum sempat ya katakanlah mencobakan langsung. Mungkin someday kalau misalkan teman-teman ingin mencoba ya untuk yang penelitian menggunakan audit tools atau menggunakan framework gitu ya untuk skripsi ya nggak apa-apa. Misalkan teman-teman bukan bimbingan saya gitu. Kalau memang ingin diskusi ataupun dengan Bu Sarika ataupun dengan Bu Gusti atau Bu dosen yang lain atau Bapak Ibu dosen yang lain gitu ya. Pak Rudi gitu ya dengan pendekatan-pendekatan audit silahkan nggak apa-apa feel free aja untuk asking gitu ya ketika beliau memang ada available waktu silahkan discuss aja dengan Bapak Ibu dosen jadi biar teman-teman bisa ada pertimbangan-pertimbangan atau mungkin saran-saran dari Bapak Ibu dosen yang bisa menambah ini ya knowledge teman-teman jadi bisa saling sharing gitu. Oke. Saya kira demikian teman-teman ya untuk rangkaian kelas audit CAAT. Mohon maaf sekali ya apabila banyak kekurangan juga ya dalam kelas peminatan ini dari mulai mungkin kelas fisiknya juga yang pernah kita alami ketika ada kelas dan itu malah
ramai karena ada basket dan sebagainya. Dan beberapa kelas mungkin yang saya mungkin tidak bisa terlalu optimal ya karena pas ada kegiatan ini ya seminar dan sebagainya. Saya pribadi mohon maaf sekali. Dan terima kasih banyak ya teman-teman ya atas partisipasi teman-teman dari rangkaian perkuliahan kita dari awal gitu ya sampai akhir. Pokoknya jaga kondisi saja teman-teman ya. Semoga semuanya tetap sehat. Kemudian sehingga nanti harapannya bisa memberikan hasil yang optimal ya untuk UASnya. Sehingga UASnya bisa dapat A ya. Semuanya nggak usah ada yang namanya remedial ataupun namanya apa nah ambil mata kuliah lagi ya harus ngulang dan sebagainya nggak perlu gitu ya. Semoga semuanya lancar, diberikan yang terbaik gitu ya. Saya pribadi juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya ke teman-teman. Saya kira demikian ya untuk rangkaian kelas saya CAAT. Tadi sudah saya sharingkan juga ya. Nanti silakan di-refresh saja ya tadi ya. Karena saya cuma sharing link dari drive saya gitu ya. Nanti updating biasanya langsung mungkin di-refresh saja nanti dia akan menyesuaikan dengan updating yang saya ketik terakhir tadi gitu. Baik, saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Itu ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau memang sudah mau saya tutup. Kalau memang tidak ada, terima kasih banyak. Mungkin saya cukupkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Sukses ya untuk final projectnya. Nanti tolong diinfo ya Mas Rehan terkait dengan teknis yang kalian pilih. Gitu. Gitu. Terima kasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam, baik Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, terima Kasih kasih ya. Bu. Sukses ya.